itu Rasulullah justru memberikan contoh kepada umat melakukan sholat lail di habis sholat isya di bulan Ramadan itu hanya 3 malam bersama dengan jamaah. Pertama, kedua, ketiga. Yang keempat Rasulullah sampun betul bersama dengan jamaah. Artinya Rasul penso betul bahwa karakter umat besok kira-kira sekarang ini umat Islam ini kon dia mulai berjam begini katanya rada kuat gitu. Maka Rasul ngambil contoh, memberikan contoh sholat begini apa sore. Artinya habis isya langsung sholat lain. Beda ya Bapak Ibu, yang mulai dengan tarawih itu beda. Walaupun tarawih itu termasuk di dalam kategori qiyamul lail, tapi qiyamul lail yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW yang sekali lagi bukan tarawih, tapi tarawih ini dimulai sejak sahabat Umar yang memandang perlu peningkatan ibadah di Ramadan tidak hanya 11 rakaat tetapi menjadi 20 plus 3. Alhamdulillah kemarin saya derek ibadah di Tanah Suci awal Ramadan. Ternyata di Mekah dan di Madinah itu tidak ada tarawih, adanya qiyamul lail. Dan qiyamul lailnya tidak 11, tidak 23 tapi 13. Jadi 10 rakaat qiyamul lail, kemudian yang 3 rakaat witir. Dilakukan 2, 1. Jadi saat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini mengacu dari dasar apa saya juga tidak menanyakan, tapi yang jelas dilakukan di Mekah Madinah. Kemarin saya ada di sana itu 13 rakaat, bukan 11 tapi 13. Mengapa tidak 11 saja? Bapak Ibu, 11 itu kebiasaan Rasul sholat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti sebenarnya 11 yang dilakukan Rasul itu adalah witir qiyamul lail, tapi adalah witir rutin setiap malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, sehingga hadisnya berbunyi mayazidu fi Ramadan, tidak menambah bilangan sholat sunat malam di bulan Ramadan dengan 11 rakaat. Kalau itu yang dipakai maka sebenarnya itu bukan tarawih, tapi itu adalah witir. Karena rutinitas Rasul setiap malam di Ramadan atau tidak itu sama 11 rakaat. Nah Bapak Ibu, kalau ingin mengajak monggo kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Yang penting saya juga kuantitasnya sedikit. Diokai le maca Quran, diokai le sholat sunnah, diokai le sedekah. Mumpung masih di bulan Ramadan. Mengapa? Karena di Ramadan dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW wa amaluhu mudha'afatun. Amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang menika biasa yen kapunten salat sunat tarawih 20 rakaat mungkin rada cepat begitu Pak. Ya, tapi gini, Rasulullah cepat kemarin. Maksudnya ayo ditambah bagaimana supaya lebih khusyuk. Bukan cepat, bukan lambat, tetapi khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu apa yang diucapkan di mulut, direnungkan di hati. Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan maka diamalkan di luar ibadah kita. Kadang-kadang umat Islam itu sudah sholat, pertama sholat belum khusyuk, sudah sholat sudah khusyuk tapi belum diimplementasikan dalam kehidupan. Bapak Ibu nih tenggen sholat rukun betul, rukun betul Pak. Kalau sholat rukun betul, rukun berapa? Imam Allah Akbar, semua Allah Akbar.
Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita ini rukun atau kadang-kadang rukun, kadang-kadang tidak, atau cuek, atau acuh tak acuh dengan siapa? Nah ini perlu dibawa ke rumah. Kalau sholat pulau pendidikan sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah baru Islam yang kafah, Islam yang sesungguhnya. Kadang-kadang kalau pendidikan gini sholat rukun tidak ada kan? Kalau sholat kiwat ini mungsuh itu sholat tahiyatnya berbeda. Jadi kan sholat Allah Akbar, tidak nasi musuh itu tidak kan mungsuh, jodane. Jadi kan pindah berapa? Buat tetap Allah Akbar, itulah hebat sholat. Jadi dalam kehidupan tidak perlu mempermasalahkan masalah-masalah pribadi, tidak usah. Sudah pokoknya hidup damai bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kita semua harus betul-betul mengupayakan hidup itu bermanfaat buat orang lain. Anfa'un nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Tidak ada kata-kata orang lain itu Islam atau tidak Islam. Bermanfaat buat orang lain. Anfa'un nas anfa'u linnas. Indah sekali kalau orang Islam itu berguna buat orang lain. Muslim sangat indah, luar biasa. Berarti orangnya hebat. Tapi kalau masih berkepentingan kelompoknya, menguatkan kelompoknya, memikir kelompoknya, berarti belum bermanfaat buat semua orang. Masih bermanfaat bagi sekelompok orang. Itu belum sempurna. Nah, Ramadan sudah kita lewati. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yang antara lain hikmahnya bahwa kita tidak boleh menafikan orang lain apapun kondisinya, berapapun prestasinya, seperti apapun perilaku ataupun kondisinya, kita tetap harus berupaya untuk bisa menghargai. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ada contoh agar kita itu tidak suka menafikan keberadaan orang lain. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Contoh saja, ada nabi yang sampai hari ini masih hidup, namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu beliau tidak pernah berpenampilan najis, berpenampilan orang hebat, tetapi beliau ada, kadang-kadang ada di sekitar kita. Karena ada santri di Jawa Tengah, tepatnya di Pati, ada santri itu diwejangi sama kiainya, disuruh mengamalkan sesuatu agar bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Nanti kalau ketemu ya nanti terserah ketemu ngapain. Diberikan suatu amalan agar dibaca setiap waktu biar kamu bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Betul, suatu ketika dia sudah merasa mengamalkan, terus belum tahu gitu. Soal karo kiai, Pak Kiai ribut tau mending kok dari caket pinaing kan Nabi Khidir. Kowe mau lah mulai numpak angkot itu angkutan kota. Ngobrol sama sendiri. Nggih ngono iki pokoke macam-macam ngobrol. Ngerti yo? Sopir mau Nabi Khidir. Jengkirat Pak ternyata. Astagfirullahaladzim. Ternyata suatu saat Nabi Khidir menyertai sopir, berprofesi sebagai sopir. Dan banyak hal, ada yang Nabi Khidir itu menyerupai wanita amat sangat cantik di saat ketemu dengan seorang ulama. Nah, yang paling sering diceritakan oleh banyak para ulama, Nabi Khidir yang sering menyerupai gembel atau meminta-minta. Ini artinya apa? Jangan sekali-kali kita suka menafikan, merendahkan penampilan orang. Siapa tahu beliau adalah sosok orang hebat. Kan banyak yang seperti itu. Berpura-pura jadi apa, tukang pel, berpura-pura jadi tukang ojek. Banyak, bahkan pejabat-pejabat kita satu dua ada yang berpola seperti itu. Supaya apa? Biar tahu persis cerita masyarakat sebenarnya seperti apa, sehingga beliau berpenampilan seperti mereka.
Pulau Ketinggian sebagai umat Islam bukan bareng merendahkan wujud lahir dari apa yang kita lihat. Siapa tahu dia adalah waliullah. Uwais Al-Qarni itu waliullah yang luar biasa. Uwais Al-Qarni, Pak. Uwais Al-Qarni itu belum pernah ketemu Nabi, belum pernah berjumpa dengan para sahabat, tapi Uwais Al-Qarni disanjung-sanjung oleh Nabi. Padahal Nabi belum pernah ketemu. Ternyata apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni itu adalah sosok manusia pilihan yang disembunyikan oleh Allah dengan penampilan yang amat sangat sederhana. Rasulullah waktu belum meninggal berwasiat kepada sahabat, besok akan ada datang tamu dari Yaman. Salah satu di antara tamu itu akan beribadah haji bersama-sama. Salah satunya ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Terus gimana ya Rasul? Besok nek ketemu karo kuwi salamku sampaikan. Rasul sebelum meninggal, salam saya sampaikan pada beliau. Setelah itu nek wis ketemu kowe tak kasih salamku, kowe njaluk donga karo dhewe kowe dibalik selatan tuh. Penasaran itu sahabat Abu Bakar, Umar dan Ali semua penasaran siapa sih Uwais Al-Qarni, padahal belum pernah tahu ada orang itu, belum sama sekali. Betul, Rasulullah sudah meninggal, beberapa tahun kemudian ada tamu dari Yaman rombongan banyak, ternyata mau beribadah haji, kemudian di stop oleh sahabat. Stop dulu, saya mau tanya, adakah di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Mereka tahu. Tanya lagi, akhirnya ada yang tahu, ada. Mana orang itu? Ternyata dia aja Uwais Al-Qarni mengikuti rombongan itu, dia bisa ikut karena dia ditugasi menggembala kambing yang nanti kambing itu akan dipakai untuk gang atau korban di tanah suci. Jadi dia jalan tukang angon pedus ditemui sama sahabat. Assalamualaikum, betul apakah Anda Uwais Al-Qarni? Betul. Ini mau itu orang pakai lagi, jadi sempot ini. Potongannya udah tidak pantas, pakaiannya romeng-romeng, rambutnya gimbal. Jadi nggak seperti manusia bersih seperti tidak. Terus ditanya, kamu siapa sebenarnya? Kok kamu kesini? Bagaimana ceritanya? Cerita panjang. Setelah cerita panjang ditanya oleh sahabat, pernahkah kamu ketemu dengan Nabi? Tidak pernah. Kenapa dulu kamu gak pernah mau kesini? Mohon maaf, waktu saya masih begitu muda, pengen sekali rasanya ketemu dengan Nabi, tetapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Ibu saya sakit. Saya berjanji dan bersumpah, saya tidak akan meninggalkan ibu setelah kaki pun, selagi ibu membutuhkan saya. Sedang sakit. Akhirnya cerita panjang. Jadi saya selama ini hanya menyertai ibu. Saya yakin kalau saya pamit sama ibu pasti ibu boleh, tapi saya nggak sampai lagi. Masa iya sih? Dulu ibu saya merawat saya kecil, tidak pernah meninggalkan saya sedikit pun. Masa iya sekarang saya meninggalkan ibu? Akhirnya memilih bersama ibu. Kemudian ibu sudah meninggal, baru seperti ini pun saya dapat kesempatan karena saya ditugasi untuk menggembala kambing ini. Betul, baru sampaikan ini salam dari Nabi untuk kamu. Setelah itu mohon saya didoakan semua sahabat-sahabat ini, tolong didoakan agar kami menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Luar biasa kehebatan sang Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu beliau mencium bau Uwais Al-Qarni di surga. Masya Allah. Karena apa? Kebaktian terhadap ibunya, dan beliau tidak sempat berpikir tentang bagaimana dia berpenampilan, tetapi beliau selalu berbuat yang terbaik untuk ibunya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, umat Islam tidak boleh memandang remeh kepada orang yang
kekasih Allah itu disimpan rahasianya oleh Allah dengan cara seperti itu. Dan ketahuilah rata-rata kalau orang yang benar-benar tidak sepantasnya itu kemudian ketahuan oleh orang dia adalah orang hebat, biasanya kemudian meninggal karena rahasianya takut terbuka lebih banyak dan takut ujub dan sebagainya. Nah, sebelah mari ayah bapak ibu yang saya hormati, jamaah Allah, saya pengen ngaji lebih panjang tapi ini waktunya sudah habis ini. Boleh rawuh jam berapa dengan Bu, jam berapa boleh rawuh Bu? Saya betulnya jam 4:30 harusnya sudah mulai ngaji tapi ya sudah karena memang waktu demikian. Mohon maaf, intinya akhir Ramadan mari kita tingkatkan baik kuantitas kualitas apapun yang kita lakukan tentang ibadah harus kita majukan lagi. Sudah buka ya? Alhamdulillah, kita berdoa bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma laka sumtu wa bika akhtartu la qaddamu wa qalatil urdu wa sabatatil ajru insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pun bacakan. Cari mana? Nah, salah.